Jangan lupa ya nonton video sebelumnya biar nyambung. Saya ingatkan lagi. Sobat masih ingat di video sebelumnya ada sebuah pertanyaan yang saya ajukan? Bagaimana lagi jika soal ketuhanan? Apakah boleh ada kemelekatan di sisi spiritual, di sisi ilahiyah ini? Bagaimana kita bisa mengamatinya dan bagaimana kita bisa menghadapinya? Kerja diri palsu ini sangat halus, tidak kentara. Aktifnya jiwa ego membuat kemelekatan hadir. Jiwa ego selalu menuntut status, identitas, dan pengakuan keberadaan diri di tengah masyarakat dan hidup kita sendiri. Perjalanan spiritual kita akhirnya tersendat. Walaupun sudah sampai pada kesadaran Tuhan, kemelekatan pun akan selalu hadir, menghambat kita dalam memahami kehendak Tuhan. Sudah sampai di sana, mau memahami, mau tahu apa kehendak Tuhan, itu ada kemelekatan juga yang akhirnya hadir dan membuat kita harus lebih mengolah atau melatih diri, lebih memahami diri sehingga tahu bagaimana cara melampauinya atau mengatasinya. Kemelekatan bagai rantai yang membelenggu loh sob. Sebelum rantai ini putus, perjalanan spiritual kita dalam memahami Tuhan akan menjadi lebih panjang. Pada akhirnya rantai tersebut juga akan menjadi sebuah tahapan pembelajaran yang harus dilalui. Ya anggap saja begitu, selalu ada tahapannya kan. Semua yang belajar spiritual, semua yang berusaha lebih memahami Tuhan, semua yang berusaha lebih menjalankan kehendak Tuhan akan mengalami tahapan ini. Apapun caranya, apapun kejadiannya, baik itu masalah, baik itu proses pembersihan dosa dan energi, katanya begitu ya. Baik itu pertaubatan semua. Katanya begitu sob. Mereka yang sudah sampai pada kategori master itu juga mengalami kemelekatan ini. Bukan hanya kita yang biasa-biasa ini ya. Kategori master juga mengalami. Bahkan tahapan atau levelnya mungkin lebih dibandingkan kita yang orang biasa-biasa ini. Kapan sih kita bisa melampaui kemelekatan ini? Apa tandanya? Apa tandanya kita bisa melampaui kemelekatan ini? Adalah saat kita siap. Adalah saat kita siap. Kehilangan semua pencapaian duniawi kapan saja. Saat kita memahami bahwa semua pencapaian kita adalah kemelekatan, bahwa apa yang kita capai juga bisa hilang kan? Semuanya bisa, roda kehidupan ini berputar. Apa yang kita dapatkan sekarang bisa saja nanti akan hilang. Sekarang kita kurang sehat, nanti menjadi lebih sehat. Saat kita memahami bahwa semua yang hadir dalam hidup kita adalah milik Tuhan, pada saat itulah itu sebuah ciri-ciri bahwa kita siap kembali kepada Tuhan. Di saat itu juga mungkin kita bisa lebih tahu arti dari kemelekatan. Peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat penting. Pintu mukjizat terbuka. Kita akan lebih mengenal diri kita sendiri dan seperti apa Tuhan yang hakiki itu. Saat itu tiba, curahan energi Tuhan membanjiri. Energi yang membawa sifat dan identitas Tuhan. Semua yang dari Tuhan, semua yang tak ada batasnya sob. Apakah itu cinta? Apakah itu kasih? Apakah itu sayang? Apakah itu pemahaman? Semua, you name it. Semua pokoknya sob. Kondisi memahami informasi dari Tuhan ini membuat kita mabuk, seolah menjadi candu. Diri kita tenggelam dalam kondisi mabuk dan kecanduan yang amat sangat. Lebih dari candu duniawi loh sob. Ini adalah sebuah saat di mana informasi dari Tuhan muncul. Bahkan kemunculan kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri itu membuat kita seolah-olah mabuk. Mabuk yang lebih yang bisa kita rasakan waktu dulu kita terkena candu duniawi.
Ketika itu ucapan syukur terlantun dari diri kita. Luar biasa sob. Inikah tingkatan tertinggi yang bisa kita dapatkan di hadapan Tuhan? Benarkah? Saat itulah ketenangan seolah tak mampu membendung aktifnya jiwa ego dan perangkatnya. Diri palsu ini bekerja bersamaan, bekerja bersama-sama selalu. Ego, amarah, dan keinginan. Jiwa ego melegalisasi energi yang mendatangkan kondisi kemelekatan loh sob. Ini kalau yang sebelumnya saya bilang ini tanda bahwa kita mulai bisa melepaskan kemelekatan. Mungkin waktu itu saya bilang kemelekatan duniawi. Nah kan tadi juga saya bilang bahwa ada loh kemelekatan di level yang lain. Kemelekatan surgawi. Jiwa ego melegalisasi energi yang mendatangkan kondisi kemelekatan. Jiwa ego, jiwa amarah, dan jiwa keinginan menawarkan hal-hal yang memabukkan. Lembut, tak terasakan, tanpa disadari, kemelekatan akan kembali hadir. Kalau yang bilang bahwa ketika sudah mengalami kebangkitan spiritual, ketika sudah mengalami pencerahan spiritual, diri palsu hilang, lenyap, tak berbekas. Mungkin pencapaiannya baru sampai di situ. Nah, itu saya yang sebelumnya. Saya sering sharing bahwa diri palsu itu akan mulai bisa teramati. Nah, pada saat itulah cobaan saya muncul lagi. Ternyata ketika kita alami kebangkitan spiritual, masuk pada diri sejati ataupun sampai pada bagian ruhani, ruh suci, ruh Tuhan, itu semua bagian dari diri kita tidak hilang begitu saja. Mereka naik kelas, upgrade ke level selanjutnya. Jadi yang naik kelas itu bukan hanya diri sejati, tapi semua bagian dari diri kita itu ikut naik kelas. Akan hadir diri kita ini, saya maksudnya ya, akan hadir diri saya ini yang seolah adalah versi tangan Tuhan, versi light worker, versi pekerja cahaya yang membagikan, meneruskan percikan cahaya Tuhan ke sekitar, ke seluruh alam semesta. Akhirnya mungkin bisa dibilang saya jadi marketingnya Tuhan. Kita promosikan kebaikan Tuhan kemana-mana. Saya yang berusaha memahamkan orang soal Tuhan. Saya menjadi seolah-olah bisa saja ini benar asalkan pada saat itu saya ada pada kesadaran jiwa tenang. Kesadaran jiwa tenangnya nggak hilang. Saya akhirnya bisa tahu bahwa saya mempunyai tugas dan misi khusus membawa orang lain kepada Tuhan. Membuat orang lain menjadi seperti saya. Berusaha agar yang lain bisa merasakan mana sih kesadaran diri palsu. Nah pada saat itu juga diri palsu itu menguasai saya lebih dalam. Ego, ya begitulah ya ego ini. Dia masih hadir, masih menelusup pelan-pelan. Sobat pernah dengar bahwa ada seorang master, Syekh Abdul Qadir Jailani mungkin waktu itu ya, cerita bahwa dia masih diganggu oleh setan. Bahkan Nabi Muhammad juga pernah cerita, Master Muhammad itu pernah cerita bahwa dia juga masih diganggu oleh setan. Nah setan yang beliau-beliau para master ini maksudkan itu bisa saja menelusupnya, masuknya melalui diri palsu kita. Bahkan sekelas mereka yang sudah wirawiri berdiam lama pada kesadaran Tuhan itu masih diganggu loh sob. Apalagi kita, apalagi saya ini yang biasa-biasa saja. Jiwa keinginan pun aktif melampaui jiwa tenang. Akhirnya kita bisa menjadi lebih ingin membuat program pelayanan ini menjadi lebih dikenal orang. Lebih banyak lagi orang yang lebih kenal di semua tempat di bagian bumi ini.
Terus saja. Keinginan itu memabukkan saya, sob. Bukan kita. Ini cerita tentang saya. Tanpa sadar, akhirnya tanpa sadar nih, banyak orang yang jadi kenal saya. Banyak orang yang menjadikan saya sumber referensinya. Makin banyak orang yang menjadi follower saya di sosial media. Makin banyak orang yang nonton video saya, makin banyak orang yang baca artikel saya. Artikel saya ini sudah saya tulis sejak tahun baru aja sih, kira-kira sekitar tahun 2011 gitu, saya baru mulai share artikel-artikel saya. Sebelumnya artikel-artikel pendek di sosial media. Artikel panjang di blog itu mulai dari tahun 2010-11 itu mulai banyak. Akhirnya banyak orang yang membaca. Makin banyak saya merasa seolah-olah bisa membantu orang lain. Mungkin otak bilang, nggak apalah, ini bagus. Nah, ketika itu saya harusnya mulai cek lagi. Mulai masuk lagi pada kesadaran jiwa tenang. Cek lagi, siapa yang saya dengar dalam doa? Benarkah yang tadi saya bilang itu petunjuk dari Tuhan? Ataukah dari diri palsu saya sendiri? Dari ego, dari amarah, dari keinginan. Loh, saya ingat lagi, bukannya semua ini dari Tuhan? Bukannya ini semua skenario dari Tuhan? Bukannya baik dan buruknya kita adalah dari Tuhan juga? Nah, ketika itu tiba-tiba itu muncul dari dalam diri. Saya beritahukan kepada kamu. Pemahaman itu muncul tiba-tiba. Dibilang, kamu sedang mabuk Tuhan. Kamu sedang mengalami euforia terhadap kedekatan dan pemahaman atas Tuhan. Dan ternyata itu juga kemelekatan. Diam, akhirnya saya pahami lagi. Bukan. Ini hal yang baik. Teruslah melangkah. Teruskan saja. Kolaborasi trio duniawi, jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan, bisa menjadi pembimbing. Seandainya saja ya sob, pelajaran mengenai jiwa tenang bisa lebih saya pahami. Pelajaran mengenai jiwa tenang saat itu bisa saya ingat lagi, bisa saya latih lagi dari awal. Seandainya sampai pada suatu saat saya sadar, kesadaran jiwa tenang mulai lebih aktif lagi. Dan saya mulai mencari lagi yang sejati. Mana Tuhan ya? Mana Tuhan? Perasaan kosong hadir. Yang semula berisi, ada diri palsu, ada diri sejati, ada Tuhan. Itu mulai kosong. Kekosongan ini mungkin akibat mulai tidak aktifnya diri palsu. Hampa, senyap, kosong. Hampa karena biasanya terisi dengan riuh rendahnya si diri palsu. Kok nggak ada lagi dia di sana ya? Maksud saya diri palsu itu mulai nggak ribut gitu loh. Dia nggak jadi cerewet. Kenapa ini ya? Nah, akhirnya saya tahu bahwa diri palsu itu ada di situ, ada di sini. Diri sejati ada di sini. Nah, ada yang membawa saya itu hadir di situ, hadir di tengah-tengah. Kemudian dia ngasih tahu, ini loh kemelekatan, ini loh diri sejati. Oh, ternyata yang tadi itu kemelekatan terhadap soal-soal ketuhanan.
itu juga termasuk kemelekatan. Bisa nggak itu dilampaui? Bukan dilepas begitu saja. Jadi kalau terikat, akhirnya yang hadir itu diri palsu. Padahal itu sudah melepaskan diri, sudah masuk ke level tahapan yang lebih tinggi lagi daripada tahapan diri palsu. Masuk ke stasiun jiwa yang lebih tinggi lagi dari perjalanan spiritual, masuk ke diri sejati. Nah, karena menurut saya pribadi, ketika sudah meninggalkan diri palsu, masuk ke stasiun berikutnya, stasiun diri sejati misalnya. Oh, diri palsu itu jadi nggak aktif. Ternyata saya salah. Kalau sudah masuk ke stasiun yang berikutnya, stasiun yang sebelumnya ini bukan hilang, tetap ada di sana. Bahkan mendapat asupan energi yang lebih dahsyat. Akhirnya dia bisa bekerja, itu kerjanya lebih dahsyat. Tapi lebih halus, tersamarkan. Sedikit-sedikit dia menggerogoti. Akhirnya menjadi kemelekatan. Nah, bagaimana seharusnya? Apakah soal duniawi dan ilahiyah ini dihilangkan? Enggak. Dia akan tetap ada di sana. Kemelekatan itu enggak bisa hilang. Kemelekatan itu bisa disadari. Akhirnya kemelekatan itu bisa dilampaui. Karena ingat bahwa kita adalah manusia yang sempurna. Kita ini diciptakan lebih sempurna dibandingkan dengan malaikat. Kenapa begitu? Malaikat itu nggak punya diri palsu. Dia asal mengerjakan saja apa kata Tuhan. Tapi kalau kita dibilang sempurna karena kita punya hal yang tidak sempurna di dalam diri kita, yaitu diri palsu. Diri palsu yang menjadi sumber kemelekatan. Coba sobat alami, masuk pada kesadaran yang lebih dalam dibandingkan logika. Masuklah ke diri palsu. Dari diri palsu masuk lebih dalam lagi, masuk ke jiwa tenang. Kemudian diri sejati. Kemudian masuk ke bagian ruh atau percikan cahaya Tuhan dalam diri. Coba alami satu-satu sehingga kemelekatan itu bisa menjadi nyata. Kita bisa tahu dia ada. Dan kita juga bisa tahu tempatnya di situ. Nggak bisa dihilangkan, dilenyapkan dari hidup kita. Nggak bisa, sob. Nah, sobat bisa alami sendiri itu. Gitu aja deh sharing saya biar nggak kepanjangan. Ini sebetulnya sharing pengalaman spiritual saya sendiri. Yang kalau saya pribadi nggak bisa ngilangin kemelekatan. Mungkin para master di luar sana yang tahapannya sudah lebih tinggi, lebih luar biasa dibandingkan saya, bisa dengan mudah menghilangkan kemelekatan. Kalau saya nggak, masih bisa lihat dia ada di situ gitu. Nggak bisa hilang dari diri saya. Saya minta maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat sobat yang sudah nonton video ini dan video-video lain yang ada di RTD Channel. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya ucapkan selamat berpuasa, selamat berupavasa. Duduk, diam, berasik-asik berdua dengan Tuhan yang ada dalam dirinya sendiri. Itu aja sharing saya, sob. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi. Kalau sobat sedang digoda oleh kemelekatan, kata idola saya di atas yang ini, gitu aja kok repot. Liatin aja kemelekatannya. Lama-lama katanya akan jadi tidak aktif sih kemelekatan. Gitu aja kok repot sih. Gitu dulu, sob. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi.